Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Pada kesempatan pagi yang indah ini saya bersama dengan Bapak Gembala saya, orang tua angkat sekaligus mentor yang luar biasa yang mendidik saya. Dari yang dulunya tidak ada hamba Tuhan, pendeta yang menerima saya untuk dididik, diajarkan man huwa Yesua, who is the Jesus. Beliaulah yang telepon saya, beliau suruh saya ke Semarang dan akhirnya saya dididik oleh Bapak Gembala, Bapak Rohani sebagai gembala, sebagai ketua sinode, orang tua angkat dan juga sebagai mentor yang luar biasa. Banyak sekali saudara bertanya kepada saya, siapa sih mentornya Bapak Evangelis Effendi Usman? Inilah beliau. Pagi ini kita akan bincang-bincang, karena banyak sekali dari subscriber bertanya, bagaimana kamu cara dididik oleh siapa yang mendidik kamu? Dad, ceritakan Dad, awal pertemuan kita dengan bagaimana Dad? Shalom subscribernya Abraham Abraham ya. Channel Injil Kabar Baik Habaget. Channel Injil Kabar Baik Habaget. Tuhan izinkan saya membentuk Abraham Effendi Usman ini sebagai seorang hamba Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya memang mendidik dengan keras karena saya ingin Effendi Usman ini harus berbeda dengan penginjil-penginjil yang lain. Artinya, saya tidak mengeneralisasi, tetapi kebanyakan penginjil itu selalu orientasinya ke materi. Nah, saya didik beliau ini untuk berharap bersandar hanya kepada Bapak Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Karena itu selama ada di Ambarawa, saya tidak kasih uang kepada beliau ini, tetapi saya ajar bagaimana beliau bergantung mutlak depend on Yahweh. Berharap hanya kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Dan saya melihat hasilnya luar biasa, karena saya sendiri juga sudah menjadikan diri saya sebagai contohnya, bahwa di dalam saya melayani pekerjaan Tuhan, saya tidak berorientasi ke materi. Memang kalau bicara soal kebutuhan materi, semua orang butuh materi. Tetapi materi bukan segala-galanya. Karena di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kalau kita berorientasi ke materi, justru kita tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi ketika kita berorientasinya kepada jiwa-jiwa, murni untuk keselamatan jiwa-jiwa, materilah yang mencari kita. Oleh karena itulah maka saya bangga juga nih. Anak saya luar biasa dipakai Bapak Yahweh dengan dahsyat, memenangkan bukan hanya puluhan tapi ratusan dan bahkan mungkin juga ribuan orang untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Nah, inilah yang patut dicontoh, dalam arti di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, jangan berharap kepada orang kaya, jangan berharap kepada manusia, karena kitab Yeremia katakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, tetapi diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, yang berharap kepada Yahweh, karena Dia adalah sumber dari segala-galanya. Karena itu saya terus mensupport kemanapun hamba Tuhan ini melayani, saya terus dukung di dalam doa, karena saya juga mendengar bagaimana beliau sampai diizinkan Tuhan untuk mensupport pendeta-pendeta yang ada di pelosok, yang ada di pedesaan. Oleh karena apa? Karena cintanya kepada Tuhan. Selama ini kalau penginjil datang ke satu daerah, maka yang diorientasikan adalah bagaimana pulang bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi anak saya ini justru sebaliknya, datang untuk menjadi berkat, bukan datang untuk menerima berkat. Karena itu falsafah yang saya sering ajarkan adalah memberkati untuk diberkati, bukan diberkati untuk memberkati. Dad, ada beberapa teman bertanya, kok tegas sekali dalam didikan itu Dedi, seperti yang sering didengarkan juga. Ya, gini, kalau Dedi yang membantu, paling berapa sih duitnya? Tetapi kalau
Bapak Yahweh yang membantu, unlimited, tidak terbatas. Ya mau tidak mau memang harus tega. Tega itu bukan berarti sengaja membuat orang sengsara, tetapi kita melihat future, masa depannya itu nanti bagaimana. Dan saya bersyukur bahwa semua ini bukan karena Daddy Pen, tetapi karena kamu sendiri yang memberikan respon positif untuk memberikan satu berharap hanya kepada Tuhan. Dan ini yang patut menjadi contoh bagi semua penginjil yang ada di Indonesia. Haleluya. Saya sering katakan begini, Dad. Iman kita itu satu, sama. Ya. Iman sama, Bapa kita sama, Amin. Bapa Yahweh. Juru selamat kita sama, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Amin. Dan juga kita dibaptis dalam nama yang sama. Amin. Tetapi tingkat iman seseorang bergantung kepada Tuhan itu berbeda-beda. Nah, ini yang penting. Nah, ini gimana, Dad, cara jelaskannya? Saya melihat saudara-saudara YouTuber, bagaimana anak saya ini berbeda. Ketika pertama kali datang, beliau ada sedikit kesalahan di gereja. Waktu itu memundurkan kendaraannya nabrak pintu. Ya. Nah, sebetulnya bukan kesalahan beliau nih, dia tidak salah. Tetapi yang seharusnya punya tanggung jawab untuk ngurusi mobil itulah yang bertanggung jawab. Tetapi karena semua sudah terjadi, ya sudahlah, mau suruh bagaimana lagi. Kemudian karena rasa jengkel saya diam. Nah, ketika saya diam, beliau ini katakan, Dad, kalau saya salah, tolong saya ditegur, bila perlu saya dipukul juga, tidak masalah. Nah, ketika saya mendengar suara ini, saya berpikir, wah, ini orang beda dengan yang lain. Maka saya membentuk dengan cara yang Tuhan taruh di dalam hati saya, sehingga hasilnya subscriber semua bisa melihat. Jadi ini semua bukan karena saya sebetulnya, tetapi karena respon anak saya ini terhadap Tuhan, sehingga akhirnya seperti apa yang ada sekarang. Dan saya yakin akan semakin besar dan semakin besar, semakin dipakai Bapak Yahweh. Haleluya. Bapak Ibu Yesus Tuhan, begitulah bincang-bincang saya dengan Bapak Gembala sebagai orang tua angkat saat ini. Saya dididik oleh beliau dulu selama 5 tahun ya, Dad, ya. Selama 5 tahun. Setelah itu saya sekarang berada di daerah Tangerang Selatan, dan saya melakukan penginjilan ke banyak daerah, ke banyak pelosok. Setiap saya berjalan, saya selalu minta doa daripada Bapak Gembala, daripada Dedi sebagai mentor. Saya tidak pernah minta, Dad, kirimkan uang, tidak pernah. Yang saya minta, Dad, dukung dalam doa sehingga penginjilan saya diberkati oleh Tuhan luar biasa. Amin. Jadi memang saya melihat untuk saudara-saudara subscriber channel Injil Habaket bahwa Effendi Osman ini adalah orang istimewa pilihan Bapak Yahweh. Kenapa? Seperti yang tadi saya sampaikan, memang saya itu mendidik dengan gaya saya. Saya tidak mau mendidik karena hanya untuk menyenangkan orang. Saya ingin orang melayani pekerjaan Tuhan itu dengan cara yang murni. Bukan karena ini satu pekerjaan atau kristenisasi. No. Tidak ada itu kristenisasi. Karena kekristenan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh. Dan ini yang saya terapkan. Dan saya bersyukur memang anak saya ini beda dengan yang lain. Artinya kalau yang lain itu hanya ingin enaknya saja, kalau beliau ini pertama datang saja saya bilang, nih ada beberapa buku, silahkan pelajari, kalau nggak tahu tanya gitu. Nah, beliau mempelajari dengan sungguh-sungguh. Karena beliau mempelajari dengan sungguh-sungguh, ya hasilnya kita bisa lihat. Ya, dalam pelayanan pun saya kagum karena selama ini jarang ada penginjil yang menjadi berkat dalam arti secara materi. Biasanya kalau datang justru menerima, tetapi beliau ini justru sebaliknya menjadi berkat. Itulah yang harus kita contoh. Kita mungkin berbeda dengan yang lain, no problem. Yang penting kita sesuai dengan isi hati Tuhan. Jadi keberhasilan Effendi Osman ini bukan karena saya, tetapi karena responnya beliau sendiri terhadap firman dan terhadap apa yang diajarkan, bahwa saya tidak mungkin menjerumuskan,
maka saya mengajarkan sesuai dengan apa yang saya inginkan, pada akhirnya sesuai dengan Ruach HaKodes, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Firman Tuhan berkata, banyak yang kupanggil, sedikit yang kupilih. Amin. Sama dengan didikan Dedi. Banyak yang dididik, tapi sedikit yang berhasil. Karena sedikit sekali orang yang merespon. Begitu juga ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi penginjil, menjadi anaknya, sedikit sekali di antara kita mau merespon panggilan Tuhan. Nah, orang yang merespon panggilan Tuhan inilah yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke Samaim, masuk ke surga, masuk ke Firdaus. Terima kasih Bapak Ibu kasih Tuhan. Inilah bincang-bincang kami dengan Bapak Gembala, dengan Dedi. Shalom alaikum bisim hamasiah. Salam Aki. Shalom. Salam Aki, jangan lupa. Salam Aki. Gimana gini? Gini. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Sekali lagi, Ded. Salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya.